Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya suaranya ya? Kalau di sini sih insya Waalaikumsalam Allah. Ustaz. Ada Ustaz, jelas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih senantiasa memberikan kita segala fasilitasnya. Di antara fasilitas yang paling bisa kita rasakan adalah berupa nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, serta nikmat sempat dalam arti sempat memperbaiki diri, diberikan kesempatan untuk mengolah diri untuk mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Hari ini baik, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda alam Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa kepada keluarga, para sahabat beliau, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai ke kajian, kayaknya udah ini banget ya kajian. Mungkin saya mau nyapa sebentar ya teman-teman di Parung, teman-teman di Peninggalan, terus teman-teman di di Bintaro 2 juga akhwat. Mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Parung, Kang Dede, Kang Adhan itu Kang Adhan. Kang Adhan kelihatan sehat semua ya, mudah-mudahan ya. Teman-teman di Peninggalan, Ustaz Prabu, sehat semua ya. Kang Fuad, oh jadi Ustaz alhamdulillah, Ustaz dan kawan-kawan akhwat santri. Dan para asatidz yang kami muliakan, mobil khusus mudir pesantren Bapak Haji Nasrul Khair yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya itu menjadikan motivasi sekaligus nervous juga kalau mudirnya langsung hadir kan ya. Jadi kita bahasanya juga kudu sedikit di ini. Biasanya kalau kita ngaji itu ya ininya aja bahasa sama teman-teman. Kalau udah ada para founder kan kita harus berhati-hati dalam berbahasa paling tidak. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih kepada Sotoni yang sudah memfasilitasi kajian kita pertama ini ya, dan seterusnya insya Allah. Baik teman-teman, mungkin tidak panjang lebar karena ini mukadimah juga di awal ya. Saya juga mungkin nggak akan langsung fokus ke materi kajian, tapi lebih kepada pengenalan aja dulu. Yang pertama mungkin kajian kita pada hari ini atau kitab yang akan kita baca pada hari ini, hari Senin, jadwalnya yaitu Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Apa sih itu Tibyan itu Fi Adab Hamalatil Quran? Yaitu kitab yang paling tidak membahas tentang adab ya, adab syariah, adab atau akhlak lah. Karena adab bisa diartikan juga ilmu, nanti ilmu sastra ya dalam bahasa Arab biasanya. Mungkin nanti Ustaz Maki lebih bisa menjelaskan hal itu. Tapi di sini adalah adab syariah dalam arti akhlak lah sama. Cuman mungkin lebih spesifik. Kenapa spesifik? Karena ini akhlak yang berkenaan langsung dengan Al-Quran, bukan akhlak secara umum. Jadi bukan akhlak tentang harus mendahulukan kaki kanan, kaki kiri, belakang kan atau apa, bukan yang itu. Tapi lebih kepada interaksi. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini kan sesuatu yang memang kita hafal saat ini. Ya kan ya. Jadi Al-Qurannya harus kita muliakan. Kawan juga harus kita muliakan. Kemudian ya mohon maaf, mungkin guru juga harus kita muliakan. Nah tadi sempat disinggung sama mudir kita Bapak Haji Nasrul bahwa apa sih sebenarnya adab santri ketika ketika mau belajar gitu ya, mau belajar. Nanti mungkin akan kita bahas di dalam kitab ini insya Allah. Jadi mungkin ini sekilas saja. Jadi adab santri untuk belajar itu yang pertama tentunya di samping memang diutamakan punya wudhu gitu ya.
Kemudian standby atau hadir sebelum ustadznya hadir. Nah, itulah intinya di situ ya. Intinya di situ. Karena apa namanya? Semangat akan terlihat ketika memang ustadz belum datang, murid udah nunggu. Ustadz belum siap atau mungkin namanya ustadz biasanya sok sibuk, ada di jalan halangan apa, murid udah standby. Jam 8 teng, sebelum jam 8 berarti in time ya. Udah bahasa Inggris itu biasanya in time, hadir sebelum waktunya. Kalau on time biasanya hadir pas di waktunya, begitu ya. Jadi hadir sebelum waktunya udah siap dengan kitabnya, dengan pulpennya. Itu dulu lah, paling tidak itu akhlak atau adab seorang murid. Terlepas nanti harus menghormati teman, harus menghormati guru, kitab, itu nanti pembahasannya di kitab insya Allah ada. Begitu ya. Kemudian selanjutnya kitab yang akan kita bahas adalah tadi sudah disinggung kitab akhlak atau adab syariah. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu, mengenal siapa sih yang punya kitab ini atau pengarangnya, gitu ya. Pengarangnya. Jadi alangkah baiknya kita jadi enggak apa ya, sebelum kita baca sesuatu atau kitab kita tahu latar belakang si autornya atau penulisnya, mu'alif, musonifnya. Kenapa? Karena kita akan tahu paling tidak dari biografinya sedikit, akan tahu buku macam apa sih yang akan kita baca. Nah, begitu ya. Jadi ketika ada paham-paham yang mungkin sedikit ke kiri atau cenderung ke kanan banget, kita tahu dari mu'alifnya itu. Mu'alifnya belajar di mana, gurunya siapa saja, kemudian bagaimana perangainya, begitu. Nah, itu kita belajar dari biografinya sedikit ya, sekilas. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini adalah kitab Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Mungkin ada sebagian teman-teman yang kemarin kopiannya nggak ada apa namanya, nggak ada covernya ya. Iya, betul ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya lihat kemarin sudah jadi, ternyata nggak ada covernya. Jadi nama kitabnya itu fi Adab Hamalatil Quran. Tibyan. Jadi yang nggak ada covernya silakan di ini ya, kita lewat tukang kopiannya. Mohon maaf. Nah, pengarangnya siapa sih? Pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini adalah ulama besar tentunya. Ulama yang sangat masyhur ya, terutama di kalangan madhab Syafi'i, bahkan enggak di kalangan madhab saja. Jadi ulama ini memang dikenal mu'tabar di semua kalangan ulama, dari ulama kalangan Hanafiyah, Hanbaliyah atau Hanabilah atau apa Malikiyah juga dikenal ya, masyhur ulama. Ini siapa namanya? Yaitu namanya yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi, kita tahunya yang Nawawi itu kan yang punya Riyadhus Shalihin. Nah, saking banyaknya yang ngaji Riyadhus Shalihin ya di Indonesia ini. Imam Nawawi itu namanya siapa? Nah, kita kenalan dulu saya Imam Nawawi. Imam Nawawi namanya adalah nama lengkapnya. Siapa namanya? Teman-teman di Bintaro siapa namanya Imam Nawawi? Siapa namanya? Berarti namanya siapa? Pertanyaan namanya siapa? Nama aslinya? Hah? Namanya ya. Apa? Ustaz Prabu, suaranya apa tadi Ustaz? Sambil nggak tahu siapa namanya. Oh, santri di Tanah Kusir ada yang tahu namanya. Siapa namanya? Kang Miftah, Kang Fuad. Enggak deh. Silakan Jadi namanya itu lengkapnya ya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nuri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Jadi beliau itu namanya Muhyiddin, itu laqab atau gelar ya, gelar yang dikasih ulama. Para ulama menggelari Imam Nawawi ini dengan Muhyiddin, artinya apa? Orang yang menghidupkan agama. Kemudian Abu Zakaria itu kunyah istilahnya. Kunyah itu biasa nisbatnya ke anak, ke ayah gitu ya. Misalkan kita punya anak Udin misalkan, Abu Udin ya, begitu.
Nah, itu namanya kunyah. Atau misalkan anaknya sendiri punya bapak namanya Samsudin, Ibnu Samsudin gitu. Biasanya begitu. Itu kunyah. Jadi namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Murray bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah bin Hizam. Beliau ini adalah ulama besar di kalangan Syafi'iyah, di kalangan madhab Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 600-an Hijriah, lebih tepatnya yaitu pada 631 Hijriah. Kemudian wafatnya di tahun 676 Hijriah. Jadi beliau itu di kalangan ulama kholaf ya. Setelah generasi salaf itu kan ada istilah ulama kholaf. Beliau usianya enggak panjang, beliau usianya hanya sekitar 45 tahun kalau kita hitung di situ. Namun usia yang tidak panjang itu ternyata diberdayakan luar biasa. Kalangannya luar biasa banyak. Di antara karangan-karangannya yaitu dari hadis misalkan ya. Dari hadis itu dari hadis kita tahu ada Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu 40 hadis, lebih tepatnya 42 hadis. Itu hadis-hadis penting tentang usul agama ya. Lebih banyak tentang usul. Kemudian yang kedua tentang hadis juga Riyadhus Shalihin. Nah, ini kitab yang mungkin bisa dikatakan paling berkah. Kenapa paling berkah? Biasanya kitab yang umumnya dikaji di pesantren, di di pondok-pondok, itu Riyadhus Shalihin selalu dibaca ya. Riyadhus Shalihin itu hadis tentang akhlak. Kemudian Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj itu juga tentang hadis, itu berjilid-jilid. Silakan kalau nanti ada rezeki teman-teman beli. Kalau kita buku itu beli aja, nanti manfaatnya insya Allah akan ada. Bacanya nggak bisa, ntar juga bisa. Pokoknya beli, masalah baca bisa atau enggak nanti diusahain. Kalau udah beli bisa baca. Kemudian dalam fikih itu beliau banyak karangannya. Di antaranya adalah Minhajut Thalibin, kemudian Raudhatul Thalibin, kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Sayroji, itu berjilid-jilid. Itu jadi rujukan juga di kalangan madzhab Syafi'iyah ya. Biasa kalau di kampus-kampus itu mungkin S1, S2 atau mungkin di pesantren Ma'had Ali, itu biasa jadi rujukan kitab-kitab fikihnya itu. Karena lebar, luas. Kemudian tentang bahasa juga ada, tentang akhlak diantaranya ini kitab Tibyan yang kita akan pelajari ini, kitab Tibyan di Adab Hamalatil Quran. Jadi kita lebih spesifik lagi bahwa kitab kita ini adalah kitab karangan Imam Nawawi tentang akhlak. Gitu ya. Jadi singkatnya tadi sudah, Imam Nawawi namanya adalah Yahya, nama aslinya, laqabnya Muhyiddin, kemudian kunyahnya Abu Zakaria begitu. Lahir sekitar 631, wafatnya 76, jadi 45 tahun kurang lebih usianya. Beliau lahir di daerah Nawa, itu sekitar Damaskus. Kalau sekarang tuh Suriah ya, dulu Syam ya. Sekarang itu Suriah, jadi Damaskus itu ibu kotanya Suriah gitu ya. Dan beliau wafat juga di Nawa setelah lalang melintang belajar ilmu. Nah, perlu kita ketahui bahwa hampir semua ulama sebelum mengaji atau belajar ilmu yang lain itu biasanya hafal Al-Quran terlebih dahulu. Kita ketahui Imam Syafi'i, Imam Muna ya, di kalangan madzhab Syafi'i itu hafal Quran usia 7 tahun, baru beliau belajar yang lain, hafal Muwatta, hafal selanjutnya kitab-kitab yang lain. Jadi rata-rata ulama-ulama besar itu hafal Quran dulu. Maka ahsan sekali, baik sekali, bagus sekali kita itu belajar Al-Quran dulu. Bahkan saya mungkin sedikit cerita bahwa saya punya guru, ya saya anggap guru boleh lah ya, tapi mungkin guru saya belum tentu anggap saya murid. Itu bedanya ya. Kita nganggap guru boleh ke seseorang yang alim segala macam, tapi belum tentu beliau anggap murid ke kita, meskipun kita pernah ngaji. Nah, itu kudu bisa dibedakan. Mungkin yang dianggap murid betul-betul santrinya yang betul-betul mujahadah, yang betul-betul ya itu ya.
Jadi anggap guru boleh, tapi belum tentu kita dianggap guru. Jadi saya punya guru, namanya itu Kiai Muhid, Doktor Kiai Muhid Abdul Fattah, ya Abdul Fattah. Beliau tinggal kemarin itu di sekitar Blok O, Jakarta Selatan. Beliau ini punya putra sekitar 10, mungkin teman-teman di sini di Bintaro sempat saya ceritakan 10 sampai 11 putra. Semuanya beliau ini Kiai Muhidnya ini sendiri, Dr. Muhid ini, beliau adalah murid langsung dari Syekh Yasin Al-Fadani. Kita tahu ya Syekh Yasin Al-Fadani siapa? Beliau adalah muslim dunia pada masanya sekitar tahun ya 60-70 sampai ke 80-90 mungkin ya usia beliau. Jadi beliau murid langsungnya Kiai Muhid ini, Kiai Muhid Abdul Fattah ini murid langsung dari Syekh Yasin, dan beliau juga kawan dekat sekaligus murid dari Mbah Maimun Zubair. Kalau bisa dikatakan Kiai Muhid ini seorang wali, maka karomahnya biasanya wali itu punya, orang soleh itu punya kelebihan ya, karomah gitu, kemuliaan. Jadi karomahnya itu adalah di anak. Kenapa di anak? Dalam arti begini, kita sinkron, ada keterkaitan dengan materi kita ini, bahwa orang yang mau belajar itu memang harusnya Al-Quran dulu, hafalin Al-Quran atau tafsirnya paling gak bagusin, baru nanti belajar yang lain. Kiai Muhid ini punya putra 10 sampai 11 orang, itu semuanya hafal Quran. Bayangkan, orangnya alim, doktor. Jadi beliau itu ceritanya dulu waktu masih muda mau ngafal Quran, udah usia SMA. Kata ayahnya, ya ente mau udah telat ngapal Quran, udah ketuaan, bahasanya begitulah ya. Padahal mungkin nggak telat juga, bahasa orang tua orang dulu begitu. Akhirnya nggak jadi ngapal Quran, beliau berangkat ke Mekah, sampai doktor di Mekah, pulang ke Indonesia. Azam, niat yang kuat, punya tekad yang kuat bahwa suatu saat kalau saya punya anak, saya mau anak saya hafal Quran. Jadi putranya ini 10 orang, 10 apa 12 gitu, saya kurang hafal berapa jumlah tepatnya, tapi semuanya hafal Quran. Kapan hafalnya? Kurang lebih sama kayak Imam Syafi'i begitu, anak-anak. Jadi ketika masih di pangkuan ibunya, itu ngafal Quran anaknya, main HP gitu, mama main HP sambil ngafal Quran. Luar biasa ya, hafal Quran. Jadi usia kelas 3 SD, berapa itu? 10, 11 tahun itu udah selesai Qurannya. Jadi udah selesai Qurannya semuanya, anak-anaknya segitu. Jadi ibunya yang berperan, istrinya ya, istri beliau. Ibunya yang berperan, kemudian hafal Quran sekitar usia 10 tahun rata-rata segitu. Jadi nggak sekolah dulu. Nah ini catatannya, tapi nggak sekolah dulu gitu ya. Beliau cara mendidiknya begitu. Jadi setelah anaknya ini hafal Quran, baru nanti dikasih materi yang lain, misalkan sorof, nah gitu, untuk memahami perubahan kata dalam bahasa Arab. Kemudian dikasih lagi mungkin ngapal hadis sedikit-sedikit. Biasanya begitu tahapan tuh, karena beliau sering cerita dan beliau sering menangis di depan kita, depan santri. Waktu itu beliau ngajar usul fikih, malam-malam sering menangis. Dalam arti nangis tuh, saya itu nggak bisa apa-apa, anak saya begitu, itu adalah berkat istri saya begitu. Karena beliau sibuk ngajarin anak orang, anaknya sendiri, putranya sendiri diajar sama istrinya. Tapi doanya, masya Allah, di antara amalan beliau itu puasa Daud berpuluh-puluh tahun. Setelah menjelang sepuh itu puasa Daud udah nggak kuat, kata beliau, kalau Daud saya udah nggak kuat sekarang. Kenapa? Karena kalau udah buka sehari, puasa sehari, buka sehari, itu malas lagi puasa. Udah sepuh itu menjelang meninggalnya. Akhirnya beliau puasa dawam, puasa tiap hari. Ya mungkin inilah ya doanya ya, yang akhirnya asarnya kena ke anaknya gitu. Makanya ibunya berupaya untuk menghafalkan anaknya berupaya menghafalkan melewat jalur ibunya. Si bapaknya ini, ayahnya, doanya luar biasa. Salah satunya dengan amalannya puasa itu. Masya Allah. Nah ini akhirnya anak-anaknya itu putra-putranya memang ya hafal Quran semua. Tapi ya kepada Allah, beliau sudah meninggal kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Beliau teman dekat dengan Mbah Maimun. Jadi beliau sering cerita tentang Mbah Maimun waktu masih ada. Jadi murid sama guru lebih dulu muridnya dibanding guru. Guru kan Mbah Maimun baru ya, baru 1-2 tahun belakang. Kalau Kiai Muhidnya ini muridnya lebih dulu.
Jadi begitu ya. Jadi teman-teman, paling tidak kalau nanti mungkin punya putra punya putri, sebelum dikasih materi yang lain, Quran dulu. Kita tidak harus jadi ustadz, kita tidak harus jadi ini, jadi itu, jadi pemuka agama, nggak harus. Yang penting tanamkan nilai-nilai Quran dulu dari kecil, gitu. Insya Allah ketika jadi dokter, misalkan ada yang mau jadi dokter di sini di Bintaro, ada yang mau jadi dokter katanya, itu bisa dokter yang hafiz, gitu ya. Kemudian jadi ustadz apalagi itu harus. Kemudian jadi apa aja lah profesinya. Yang penting jangan yang berat-berat, hafalannya hilang nanti, gitu ya. Hafal Quran terus nyangkul misalkan, lupa hafalannya, nggak terima setoran, nggak ngajar sebagainya. Jangan. Silakan nyangkul tapi terima setoran, gitu. Punya pesantren juga. Apa kerjanya? Nyangkul tapi pesantrennya besar, terima setoran juga, gitu. Oh, Masya Allah kan. Gitu. Jadi begitu ya sekilas tentang Imam Nawawi. Baik, sekarang kita langsung baca kitabnya. Silakan dibuka kitabnya. Ibu-ibu akhwat ya, ibu-ibu akhwat. Apa namanya? Santri akhwat, silakan dibuka di halaman 17 langsung ya ke mukadimah. Silakan semuanya teman-teman yang di Parung, Bintaro di sini, yang di Tanah Kusir dan yang di Bintaro 2. Dibuka halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji nyoret ya istilahnya ya, ngaji Arab Pekun apa gitu. Betawi. Saya nerjemahnya pakai Betawi karena ngajinya kebetulan di Betawi. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dan dengannya kami minta tolong, memohon pertolongan. Qala Syekh Al-Faqih, berkata Syekh Al-Faqih Al-Fiqih Al-Imam Al-Alim, imam yang alim, Al-Wara' Az-Zahid, Al-Dhabit Al-Mutqin, Abu Zakaria namanya nih, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Hazam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi itu namanya lengkapnya ya. Namanya Yahya Muhyiddin, laqab tadi udah. Alhamdulillah, hari segala puji, adapun segala puji lillahi, itu kagungan Allah, bagi Allah, Al-Karimi yang maha mulia, Al-Mannan yang maha memberikan anugerah nikmat, Al-Tauli yang maha kaya, memiliki kekayaan, Wal Fadli dan keagungan, keutamaan, Wal Ihsani dan kebaikan. Alladzi hadana lil iman, Allah yang menunjukkan kita lil iman. Jadi Allah yang menunjukkan kita. Ada ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi engkau Muhammad nggak akan bisa menunjukkan orang yang kau cintai kepada jalan Islam. Allah lah yang menunjukkan sesuatu ini. Jadi sesuka-suka secinta-cintanya kita sama seseorang, hidayah tetap datangnya dari Allah. Kita cuma wa ma'alaikum illal balagh. Tugas kita, tugas Nabi dan kita sebagai penerusnya adalah hanya untuk menyampaikan. Masalah orang dapat hidayah atau tidak, itu nanti urusan Allah. Dan Allah yang mengutamakan, melebihkan agama kita di atas agama-agama selain agama kita. Jadi agama kita paling mulia, Nabi kita paling mulia, wahyunya juga Al-Quran paling mulia. Insya Allah jadi umat Nabi Muhammad ini satu nikmat yang luar biasa ya. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqi alaihi. Wa manna, dan Allah yang menganugerahkan alaina kepada kita bi irsalihi, dengan mengutusnya Allah ilaina kepada kita akrama khalqi, sebaik-baik makhluknya, alaihi atas Allah. Siapa itu? Nabi kita Muhammad, sebaik-baik makhluk. Wa afdalahum ladaihi, dan paling utamanya makhluk ladaihi di sisi Allah. Gak ada makhluk yang lebih utama selain Nabi Muhammad. Habibahu, kecintaannya, wa khalilahu, dan kekasihnya. Nabi Muhammad itu kasih Allah, kecintaannya. Wa abdahu, sekaligus hambanya, wa rasulahu, utusannya, Muhammad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahabihi ibadatal ausan, maka menghapus Allah bihi dengan risalah itu, dengan Nabi Muhammad, ibadatul ausan, penyembahan berhala. Jadi datangnya Nabi Muhammad untuk menghapus, ya waktu itu kan kita belajar sirah bahwa orang Quraisy itu ya kerjanya
menyembah berhala, ada yang membuat berhala dari dari makanan, habis apa nyembah lapar dia makan Tuhannya segala macam banyak. Jadi semua itu dihapus dengan adanya Nabi Muhammad risalah itu. Wa akramahu, dan Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Quran, dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mulia, Nabi Muhammad mulia sebab Al-Qur'an. Al-mu'jizati al-mustamirrati ala ta'aqubil azman, yang al-mu'jizat melemahkan bagi orang kafir ketikanya, atau sebagai mukjizat juga al-mustamirrati yang terus menerus kemujizatannya ala ta'aqubil azman, atas zaman ke zaman, jadi seterusnya, jadi enggak putus, karena risalah pun sudah terputus ketika Nabi selesai membawa risalah, wahyu selesai turun. Nah, jadi Al-Quran ini mukjizat atau kitab pegangan umat Islam khususnya itu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Allati tahadda, yang mengajarkan Nabi Muhammad biha al-ins, jadi dengan risalah al-ins akan manusia, wal jinnah, dan wal jannah, dan jin biajma'ihim seluruhnya. Wa fahama, dan membungkam biha, dengan risalah Nabi, jami'a ahli zaigi wa tughyan, seluruh ahli-ahli orang yang menyimpang, wa tughyan, dan orang-orang yang sombong. Wa ja'alahu rabi'an li qulubi ahlil basair wal irfan, dan menjadikannya rabi'an, apa namanya, subur li qulubi ahlil basair, bagi hati-hati ahli orang yang memiliki mata hati, wal irfan, dan kemakrifatan. Fala yakhluqu ala kasratir raddi tagwa wa taghayyuril ahyan, maka tidak membuat jemu ala kasratir raddi, atas Al-Quran tuh nggak buat jemu karena banyaknya mengulang-ulang Al-Quran. Nggak buat jemu, malah makin ulang makin enak. Kalau jemu biasanya kalau lagi susah dihafalin, itu biasa suka ada jemu, ya susah ngapal itu biasa suka ada jemu, capek sedikit istirahat dulu nggak apa-apa, tapi hajar lagi habis itu, datang lagi hafalin lagi. Karena kan sering tuh kata Ustaz Deden, ketika hafalan itu susah, baik diulang atau dihafal, berarti emang Al-Quran nggak mau ditinggal, gitu ya. Berarti Al-Quran emang pengen dempet-dempetan, pengen mayang gitu. Kalau ada sebuah kisah tuh, mungkin saya pernah cerita juga sama teman-teman, bahwa kesulitan itu jangan dijadikan seolah itu kendala, justru malah itu harusnya nikmat. Makanya kita harus mendasari segala sesuatu yang kita jalan itu dengan rasa cinta, dengan rasa suka. Kan ada tuh cerita tentang siapa? Majnun, Qais, dan siapa? Laila. Suatu ketika Laila Majnun itu kan seorang kekasih atau satu pasang kekasih yang dipisahkan orang tuanya. Tapi ini bukan dari konteks, jangan dipahami konteks kekasihnya ya, tapi rasa cintanya. Dalam arti suatu ketika dipisahkan sama orang tuanya karena nggak boleh berhubungan, kemudian saking ingin ketemunya, suatu ketika di rumah Laila itu mengadakan satu pesta. Majnun datang ke rumahnya, tujuannya bukan untuk hadir pestanya, tapi hadir menemui Laila. Kemudian setelah hadir ke pestanya, Laila kebetulan nunggu prasmanan. Kalau sekarang nunggu prasmanan makanan itu. Biasa kan kalau perempuan tuh biasanya kalau prasmanan ngasih piring, ya. Ngasih piring, sendok kan gitu ya. Majnun antri lah ikut di antrian yang mau makan itu. Tunggu di belakang terus sampai di depan Laila. Sudah orang ketika datang ke situ dapat piring makan kan, dapat piring makan. Ketika Majnun datang persis di hadapan Laila, mau dikasih piring malah dipecahin sama Laila. Pecah kan? Pecah, akhirnya pecah. Habis itu antri lagi Majnun karena nggak dapat piring, orang keburu datang lagi, antri lagi, pecahin lagi kedua kali, ketiga kali pecahin lagi, sampai akhirnya setelah itu ada kawannya Majnun nanya, ente nggak malu dipermalukan sama Laila? Karena orang anggapnya Laila itu udah sadar, udah nggak cinta lagi sama Majnun. Kenapa? Karena piringnya jadi pecahin terus gitu sampai berkali-kali. Kata Majnun, ente nggak paham siapa yang dipermalukan sama Laila. Saya nggak dipermalukan sama Laila. Itu tadi piring dipecahin depan umum, ente nggak malu gitu. Akhirnya kata Majnun, ente salah gitu.
Karena ente melihatnya tidak dengan cinta. Kalau melihat dengan cinta, tujuan Laila memecahkan piring itu adalah agar supaya aku datang lagi sehingga bisa beberapa kali memandang wajahnya Laila. Ya, Masya Allah kan. Jadi cintanya itu yang memandang, bahwa pecahnya itu sulitnya menghafal. Kalau kita udah dasari bahwa kita cinta dengan Al-Qurannya, cinta dengan Allahnya, nggak memandang itu kesulitan, justru malah apa namanya, malah justru anugerah harusnya gitu. Jadi dipecahkan piring, ngapal kok susah banget ini. Hafalan satu ayat aja nggak masuk butak banget ini. Berarti harus terus jenuh banget, istirahat sebentar, bangun lagi, lanjut lagi. Jadi dilihatnya dengan mata yang lain. Mungkin jadi jangan ketika kita sulit membaca atau ngapal, kayaknya Allah enggak, itu udah buang ngapal. Enggak begitu cara berpikirnya. Tapi justru Allah mungkin emang ingin kita lebih lancar, atau kita memang ingin didekatkan dengan ayat ini biar lebih paham atau bagaimana. Gitu ya. Jadi melihatnya dengan sisi itunya gitu. Karena Allah itu sesuai dengan apa yang kita sangkakan gitu. Kalau kita sangka Allah baik ya baik, tapi kalau kita sangka Allah itu Allah kayaknya mempersulit kita, enggak gitu ya. Oke, seterusnya mana ini? Wa fama biha jami' ahli zaik wa tughyan. Jadi Al-Quran itu nggak buat jemu ketika diulang-ulang, buat taghayyur ahyan dan berubah zaman. Jadi Al-Quran nggak buat jemu. Wa yasarahu lidzikri, dan Allah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu udah janji Allah. Jadi Al-Quran itu mau paham atau enggak, paham tentu lebih enak ngapalinnya. Tapi kalaupun enggak paham, Al-Quran memang udah Allah kasih janji bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Gitu ya. Wa yassarahu lidzikri walaqad yassarna, itu Al-Quran. Kita harus percaya karena ayat Al-Quran. Hatta stadharahu, sehingga hafal akan Al-Quran sigharul wildan, anak kecil aja apa. Tadi Imam Syafi'i, meskipun mungkin Imam Syafi'i orang Arab, tapi tadi guru Al-Maghfurullah, guru kami kebetulan putra-putranya masih kecil bisa hafal Quran. Paham? Enggak. Pasti enggak, anak-anak segitu belum paham. Saya 7 tahun mau paham bagaimana, tapi hafal dan hafalnya bagus gitu. Kemudian wa dhamina hifzahu min tatarrufit taghyir, dan menyimpan hafalannya minta ruki at-taghyir, dari segala perubahan. Allah menjaga gitu ya Al-Quran dari segala perubahan. Makanya Al-Quran ada perubahan sedikit aja ramai orang. Apalagi tugas-tugas kita nih. Tugas-tugas kita nih. Jadi tugas kita itu adalah menjaga Al-Quran, dalam arti ketika ada orang yang menyelewengkan Al-Quran, itu harusnya orang yang hafal itu peka. Oh, ini si Anu bacanya salah. Si Anu ini Al-Quran kok begini ya tulisannya. Gitu kan. Kemarin sempat beredar beberapa Al-Quran itu yang lama di Al-Baqarahnya diganti-ganti. Nah, itu tugasnya orang ahli Quran. Makanya kayak semacam Pak Asin Saho, orang-orang yang batasi Al-Quran ya. Itu beliau memang udah Al-Qurannya di sini, dari sisi tulisannya, dari sisi hafalannya, semua udah di kepalanya. Nah, tugas kita ketika ada yang sedikit aneh atau beda dari apa yang kita hafal, kita paham harusnya begitu ya. Ketika ada di masjid, oh ini salah nih tulisannya, harusnya nggak begini. Kan suka ada tuh kaligrafi di masjid atau di mana. Wal hadatsan, dan kejadian yang merubah Al-Quran. Wa huwa mahfudun bihamdillah, dan Al-Quran itu dijaga bihamdillah dengan segala puji bagi Allah, wa bifadlihi, dan keutamaannya. Makhtalafal malwan, sepanjang masa. Wa faqalil i'tina'i bi ulumihi min astafahu min ahlil hidqi wal itqan, dan memilih Allah lil i'tina'i untuk fokus gitu. Bi'ulumihi, dengan ilmu Al-Quran, manistofahu, bagi orang yang Allah pilih, min ahlil hidqi wal itqan, daripada ahli pandai yang wal itqan, dan cakap. Jadi orang belajar Al-Quran itu nggak semua orang. Mohon maaf teman-teman. Jadi kita ini di sini udah jelaskan saya menawai bahwa kita ini bisa dianggap pilihan karena untuk belajar Al-Quran nggak semua orang. Mohon maaf, misalkan kita udah difasilitasi
ada biaya, nggak harus pakai biaya, misalnya, gratis. Belum tentu orang mau ngapalin Quran. Gitu ya. Makanya itu perlu disyukuri. Syukurinya dengan cara gimana? Syukurinya adalah dengan ya rajin. Ngapalinnya rajin, merojahnya rajin. Karena kita ini pilihan, insya Allah. Pilihan ya, insya Allah kita tekad, kita mensyukur nikmat untuk terus menghafal dan terus murojaah yang rajin. Fajama'u fiha min kulli fannin, terkumpul fiha padanya min kulli fannin, dari setiap fan, ma tansyarihu lahu sudur ahlil iqan, sesuatu perkara tansyarihu yang bisa lapang lahu bagi ma sudur ahlil iqan, apa dada atau hati ahli ikon, orang-orang yang memiliki keyakinan. Ahmadu ala dzalika wa ghairihi, aku bersyukur, aku memuji Allah, kata Imam Nawawi, ala dzalika, atas keadaan ini bahwa Al-Quran itu dijaga, wa ghairihi, dan selainnya, min nikmatil lati la tuhsa, dari seluruh nikmat yang tidak bisa dihitung, khususun ala nikmatil iman, khususnya atas nikmat iman, wa as'aluhul minnata alayya, dan aku meminta kepada Allah al-minnata, anugerah alayya, atasku, wa ala jami'i ahbabi, dan atas seluruh kekasihku, keluargaku, wa ala sairil muslimina birridwan, dan atas seluruh orang muslim dengan keridhoannya. Mudah-mudahan kita dapat doa Imam Nawawi juga ini, orang soleh. Mudah-mudahan kita dapat apa yang diminta oleh Imam Nawawi juga dengan wasilah membaca kitabnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan muhassilatan bil kufran. Dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, dengan persaksian, muhassilatan, yang menyampaikan lil ghufran atau menghasilkan lil ghufran, kepada ampunan Allah. Munqidatan, yang menghindarkan, menyelamatkan, sahibah, kan sahibnya, kan pemilik syahadat itu, minan niron, daripada api neraka. Muassilatan lahu ila sukna jinan, dan menyampaikan kepada tempat di surga, satu tempat di surga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ilal iman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ma ta'aqqabal jadidan. Amma ba'du, wallahu a'lam bishawab. Baik para satid, para pimpinan yang kami muliakan, mungkin sementara ya untuk kajian tibyan ini kami cukupkan. Jadi cukup di mukadimah, itu pun belum selesai ya. Nanti mungkin selanjutnya kita lanjutkan di Senin yang akan datang. Ini kan untuk latihan, untuk hari pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan.